dari situlah akhirnya mereka cocok dengan rasanya, dan dari testimoni itu saya posting, akhirnya banyak yang pesan. Misalnya pas jalan, saya jalan kemana gitu ya, di Boyolali, ngeliat tuh ibu-ibu baru bawa nenteng onde-onde saya gitu, rasanya seneng banget. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Lucia dan usaha saya adalah Onde-Onde Bugis yang beralamat di Jalan Merapi nomor 66, Surodanan Pulisan Boyolali. Oke. Untuk bukanya sendiri jam berapa sampai jam berapa? Untuk bukanya sendiri itu setiap hari, Kak. Dari jam 7 lah kami sudah ready sampai sekitar jam 4 sampai setengah 5. Oke. Nah, ini untuk usahanya sampean sendiri ini buka itu udah dari kapan? Kita buka dari tahun 2020 di bulan September. Jadi tepat 2 tahun di bulan ini. Tepat 2 tahun di Ya. bulan ini, berarti di 2020. Iya, itu betul. pas pandemi ya, Mbak? Iya. Oke, nah ini dulu dapat inspirasi usaha ini dari mana sih, Mbak? Jadi awalnya itu ibu buat cemilan onde-onde. Ya. Nah, kemudian saya posting di Instagram, cuman posting iseng-iseng aja sih. Terus banyak respon dari teman-teman, minta dibikinkan lah, mereka pengen ikut nyicip. Nah, dari situlah akhirnya mereka cocok dengan rasanya, dan dari testimoni itu saya posting, akhirnya banyak yang pesan. Begitu. Jadi awalnya itu dari ibu ya, ibu buat Iya. cemilan onde-onde seperti itu. Betul. Terus akhirnya iseng-iseng sampean posting Iya. ke Instagram. Ternyata antusias dari teman-teman sampean sendiri itu lumayan banyak dan suka juga Iya. untuk onde-ondenya buatan ibu jenengan sendiri ya. Iya. Oke, nah lanjut lagi ini untuk sebelumnya sendiri, Pak. Sebelumnya sendiri ini sampean kerja apa, Pak? Sebelum buka usaha ini? Sebelum buka usaha ini saya pernah kerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan. Kemudian saya keluar dan setelah punya anak, saya bergelut di bidang multi level marketing. Jadi dari tahun 2010 sampai sekitar 2015-16 Oke. itu. Oke, berarti dulu ikut ke MLM juga ya, Pak? Iya, betul. Sama dulu pernah jadi sekretaris. Sekretaris, ya? iya. Oke, siap. Nah, lanjut lagi, Mbak. Ini untuk kalau boleh tahu untuk variasi menu, Mbak. Variasi menu di sini itu apa aja, Mbak? Oke, untuk onde-onde sendiri kami punya berbagai macam rasa ya, dan rasa yang kami miliki tidak memakai perasa buatan, jadi asli. Misalnya ada rasa nangka, jadi kita pakai buah nangka asli, ada rasa keju, rasa coklat. Kemudian juga ada onde-onde kering ya, atau kita sebut dengan onde-onde ketawa. Untuk menu yang lainnya kita juga ada ayam goreng kampung sambal wijen. Kemudian ada empek-empek dengan berbagai variannya, juga ada beberapa minuman kekinian lah ya, minuman susu-susu yang sekarang ini lagi viral itu. Oke, siap. Nah, oke, di sini itu sebenarnya nggak cuma onde-onde aja ya, Mbak. Iya, Masih betul. banyak menu-menu lainnya juga. Semisal teman-teman mau datang ke sini ya. Iya, Oke, cuman ini yang best sellernya itu yang onde-onde. iya. Oke, siap. Nah, ini kalau boleh tahu, Mbak, untuk modal awal dulu buka usaha onde-onde itu berapa, Mbak? Untuk modal awalnya itu sekitar 50 juta, Kak. Jadi 50 juta itu kan saya di sini juga masih sewa ya, sewa tempat. Kemudian modal awal dengan berbagai peralatan juga di awal itu sih 50 juta itu. Intinya ya berani aja sih, Kak. Berani melangkah lah. Oke, jadi dari modal 50 juta itu buat sewa tempat sama orang-orangnya ya, Pak? Iya. Oke, siap. Nah, itu untuk modalnya sudah. Sekarang lanjut ke suka dukanya. Suka dukanya dulu buka usaha onde-onde itu seperti apa, Pak? Boleh dimulai dari dukanya dulu. Dukanya lebih ke awal-awal sih, Kak, waktu merintis ya. Siap. Jadi misalnya nih kita buat isian onde-onde terus beberapa hari kurang laku ya, karena saat itu juga pandemi. Itu terkadang kita buang tuh beberapa bahan-bahan yang memang sudah tidak layak untuk kita pakai. Saat merintis itu kalau 1 hari 2 hari nggak laku itu pernah buang juga untuk bahannya ya? Iya, sering Oke, malah enggak, sering karena buang. iya, kecil ya, karena usianya itu kan
dari santan ya kayak Iya. kita banyak santannya. Jadi kalau Banyak udah nggak santannya. layak, iya Jadi, kita buang. kalau 1 hari 2 hari nggak laku, ya itu harus mau nggak mau harus dibuang. Iya, Mbak, ya? betul. Oke, nah itu untuk dukanya. Nah sekarang lanjut ke sukanya Mbak. Sukanya buka usaha onde-onde itu seperti apa sih Mbak? Sukanya ya karena onde-onde di sini juga di Boyolali ya khususnya masih jarang. Pesaingnya bisa dikatakan sedikit ya, dan Ya. onde-onde Buis ini juga kita bisa sebut sebagai onde-onde premium dengan bahan yang berkualitas. Dan sukanya lagi senang aja Kak kalau misalnya ada yang beli terus mereka senang, suka, terus banyak yang beli lagi terus buat oleh-oleh kemana-mana itu buat kami itu kayak kepuasan sendiri lah, kebanggaan sendiri lah. Misalnya pas jalan gitu, saya jalan kemana gitu ya di Boyolali, lihat tuh ibu-ibu baru bawa nenteng onde-onde saya gitu, rasanya seneng banget. Oke, berarti intinya sukanya itu semisal produk yang dibuat oleh mbaknya ini diapresiasi sama orang itu rasanya itu suatu kebanggaan. Ya gitu, luar Mbak. biasa. Oke, siap. Nah ini lanjut lagi Mbak, untuk omset ini. Nah untuk omsetnya sendiri kalau boleh tahu di onde-onde Bugis ya. Di onde-onde Bugis ini berapa sih Mbak untuk omsetnya? Kalau omset sendiri ya Tuhan ya bisa untuk sehari-hari lah Kak ya, dan untuk membayar karyawan juga. Jadi sebulan itu kami bisa mengeluarkan onde-onde sekitar 700 sampai 850 box lah setiap bulannya. 700 sampai 850 box Iya. setiap bulannya. Iya. Oke siap. Nah ini ngomong-ngomong soal karyawan nih Mbak, kalau boleh tahu untuk karyawannya di sini udah ada berapa? Karyawannya ada 2 Kak. Iya. Ya jadi kita juga shift ya, jadi shift pagi sampai siang, kemudian shift siangnya sampai sore. Jadi pagi sampai siang, Iya. siang sampai sore. Iya, Ini betul. ada 2 ya Iya. untuk karyawannya. Oke siap. Nah, lanjut lagi nih Mbak, untuk harapan ke depan ini, untuk harapan ke depannya di usaha onde-onde Bugis ini apa Mbak? Harapan kedepannya onde-onde Buis ini bisa buka cabang Kak. Siap. Di mana-mana ya, karena Oke. sebenarnya ada banyak permintaan di Solo, di mana, cuman masih berproses. Nanti semoga tahun-tahun ke depan kami bisa buka cabang di kota-kota teman-teman Amin. semuanya. Amin. Oke, jadi itu untuk harapannya dari onde-onde Bugis sendiri, harapannya bisa buka cabang di kota-kota lainnya juga. Iya. Ini mungkin bisa dimulai dari Solo dulu ya Pak? Iya betul sekali. Sekitarnya Karena nanti- pelanggan Solo juga banyak Oke, Kak. ini antusiasnya dari warga Solo sendiri kan sebenarnya Iya. udah banyak juga ya Pak ya? Banyak. Oke, tinggal nanti persiapan buat buka cabang-cabangnya di daerah-daerah tertentu atau Iya. daerah-daerah yang dituju nanti ya Pak ya? Betul. Oke, siap. Ini untuk sekarang yang terakhir ini Mbak, yang terakhir untuk motivasi. Nah, untuk motivasinya sendiri dari Mbak Lucia buat teman-teman ini yang menonton video ini ya, yang mungkin baru mau memulai usaha. Nah itu kebanyakan banyak yang takut ya Pak ya kalau mulai usaha itu, banyak yang takut, banyak yang minder. Nah itu seperti apa Mbak untuk motivasi dari Mbaknya sendiri? Motivasinya intinya jangan terlalu berpikir banyak ya, maksudnya karena kita terlalu banyak berpikir kan akhirnya takut ya untuk dimulai aja walaupun itu dari kecil, Ya. kemudian ditelateni, pantang menyerah, dan di sela-sela itu jika sudah berjalan teruslah belajar untuk mengembangkan produk dan belajar berinovasi. Oke. Itu aja sih. Nah, jadi untuk poinnya sendiri, motivasi dari Mbak Lucia itu yang penting dimulai dulu aja ya Mbak. Betul. Dimulai dulu aja, jangan takut untuk berproses. Terus sambil berjalan nanti juga banyak-banyak belajar ya Mbak ya. Mungkin nanti bisa pengembangan untuk produknya sendiri atau variasi menunya atau yang lainnya nantinya ya Mbak ya. Iya. Oke, nah itu poin dari motivasi dari Mbak Lucia sendiri. Nah itu cukup bagus sekali teman-teman, nanti bisa jadi bisa jadi inspirasi juga, bisa jadi motivasi juga buat teman-teman yang menonton nantinya ya Pak. Iya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat penonton juga, dan semoga buat onde-onde Bugis ini bisa semakin berkembang, Amin. bisa semakin jaya, bisa buka cabang di Amin. seluruh kota di pelosok Indonesia juga pastinya nanti. Amin. Oke, terima kasih buat Mbak Lucia Sama-sama. atas sharing pengalamannya di sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.